Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Muhammad Ali Aziz, MAG, selaku dosen mata kuliah Public Speaking. Yang kami hormati Ibu Baiti Rahman selaku asisten dosen. Yang kami hormati Bapak Muhammad Husnan selaku asisten dosen, serta teman-teman yang berbahagia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Rizkia Nur Faizah dengan NIM 040401221137 dan rekan saya Zahra Nurmadwi Agustina dengan NIM 040401221138. Kami di sini akan mempresentasikan materi public speaking yang berjudul Perkenalan untuk Berbicara di Depan Umum. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Zahra. Kepada Mbak Zahra, kami persilakan. Nah, di sini aku mau jelasin apa sih pengertian public speaking itu sebelum kita memasuki materi kita. Nah, pengertian public speaking itu adalah kemampuan praktik atau proses dalam melakukan pidato di depan banyak orang. Dan itu adalah pengertian secara umum. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu berkomunikasi dengan konteks. Nah, untuk definisi dari berkomunikasi dengan konteks sendiri itu adalah berbicara di depan umum hanyalah salah satu konteks atau latar tempat kita berkomunikasi. Kita juga berkomunikasi dalam kelompok kecil, hubungan tatap muka melalui telepon, internet, radio, dan televisi, surat kabar, majalah, dan buletin. Nah, dalam berkomunikasi dengan konteks ada 5 konteks komunikasi. Yang pertama ada intrapersonal, yang kedua ada impersonal, yang ketiga ada interpersonal, yang keempat ada kelompok kecil, dan yang terakhir yaitu komunikasi publik. Nah, yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah berkomunikasi dengan diri sendiri. Biasanya hal ini itu nggak dilakukan secara lisan, tetapi dengan memikirkan pilihan, strategi, dan kemungkinan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Seperti contoh, saat Anda duduk di kelas dan mempertimbangkan apa yang akan Anda makan untuk malam ini. Nah, Anda itu termasuk komunikasi secara intrapersonal. Jadi kayak kita tuh memikirkan aku nanti makan apa ya. Nah, itu termasuk berkomunikasi dengan sendiri dan itu masuk di komunikasi intrapersonal seperti itu. Next, yang kedua yaitu komunikasi impersonal. Nah, untuk pengertian dari komunikasi impersonal adalah antara komunikasi dua orang tentang informasi umum. Contohnya, ketika kalian itu mengatakan hai atau menanyakan sesuatu kepada teman kalian atau menanyakan sesuatu kepada orang asing, seperti itu. Jadi itu komunikasi antara dua orang, yaitu komunikasi impersonal. Next, yang ketiga yaitu komunikasi intrapersonal. Selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua orang yang telah mempunyai hubungan yang dapat diidentifikasi satu sama lain. Contohnya ketika kalian mengobrol dengan teman kalian di sela-sela kelas atau di tengah-tengah istirahat, itu mungkin teman kalian bisa nanya gimana sih tugas hari ini dan juga gimana keadaan keluargamu. Nah, seperti itu termasuk komunikasi interpersonal. Nah, kalau di dalam public speaking, komunikasi interpersonal itu ketika seorang pembicara menceritakan suatu pengalamannya kepada audiens, seperti itu. Selanjutnya yaitu komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang terjadi dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 3-10 orang. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu sekelompok keluarga, sekelompok teman sekelas, dan juga sekelompok teman bekerja. Jadi ketika kalau kita berbicara dalam sekelompok kelas, seperti halnya kayak kita presentasi, itu terjadi komunikasi kelompok kecil, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik sendiri itu terjadi di antara audiens yang berjumlah lebih dari 10 orang. Salah satu bentuk komunikasi publik adalah komunikasi massa yang didefinisikan sebagai komunikasi yang diproduksi dan disebarkan melalui media halayak luas, seperti itu. Dan untuk contoh bentuk lainnya seperti pidato publik atau orasi yang didefinisikan sebagai presentasi yang dilakukan oleh pembicara
kepada audiens. Untuk contohnya sendiri seperti seorang dosen ketika menjelaskan materinya kepada seorang mahasiswa atau mahasiswa yang lainnya di dalam kelas. Dan itu mungkin bisa berjumlah lebih dari 10 orang, mungkin sekitar 20 atau 30, itu seorang dosen bisa dikatakan sebagai komunikasi publik. Dan contoh lain seperti kita presentasi juga. Nah, ketika kita presentasi, itu kan kita juga berbicara lebih dari 10 orang, yaitu teman kelas kita dan juga kepada seorang dosen itu kan. Nah, itu kita bisa dikatakan sebagai komunikasi publik. Seperti itu. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu berbicara di depan umum adalah sebuah proses yang berpusat kepada audiens. Nah, untuk definisinya sendiri yaitu selama proses perencanaan pidato, analisis dengan cermat terhadap audiens, bagaimana konteks berbicara dan keterampilan perencanaan pidato tersebut akan membantu saat mengembangkan teknik pidato. Nah, yang pertama yaitu audiens. Audiens adalah sekelompok orang tertentu yang menjadi sasaran pidato. Proses perencanaan pidato yang efektif dimulai dengan mempelajari audiens. Analisis audiens adalah studi yang dilakukan untuk mempelajari beragam karakteristik audiens dan kemudian berdasarkan karakteristik ini, kita bisa memprediksi nih bagaimana sih audiens itu cenderung mendengarkan, memahami, dan juga termotivasi untuk bertindak berdasarkan pidato kalian. Selanjutnya yang kedua yaitu konteks berbicara. Konteks berbicara mempengaruhi bagaimana sih audiens itu memandang pidato kita. Nah, untuk contohnya yaitu pengaturan fisik. Pengaturan fisik ini bisa meliputi lokasi, ukuran ruangan, pengaturan tempat duduk, jarak antara audiens dan pembicara, waktu, suhu ruangan, dan pencahayaan. Nah, faktor-faktor ini itu bekerja sama untuk menciptakan konteks fisik yang dapat membantu dan atau juga bisa mengurangi pidato kalian. Jadi itu seperti pensettingan lokasi, ukuran ruangan, dan yang lain-lain. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu pembicara. Pembicara merupakan sumber atau pencetus perkataan. Sebagai pembicara, apa yang Anda diskusikan dan bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan ide-ide tersebut akan bergantung pada minat, keyakinan, latar belakang, dan keterampilan berbicara di depan umum kalian sendiri. Dan juga kalian bisa memilih nih apa sih yang topik yang akan kalian sampaikan ketika kalian pidato, dan juga kalian juga bisa meng-share pengalaman kalian kepada audiens kalian. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu proses perencanaan pidato. Proses perencanaan pidato adalah sistem yang kalian gunakan untuk mempersiapkan pidato. Nah, kita semua pernah mendengarkan kan kayak ceramah, pidato, dan juga presentasi yang tidak teratur, terus membosankan dan sulit dipahami. Nah, kita bahkan mungkin berpikir bahwa pembicara itu perlu melakukan banyak persiapan. Nah, di sini ada 6 langkah agar kita itu bisa merencanakan pidato yang efektif. Yang pertama, yaitu kita memilih tujuan pidato tertentu yang sesuai dengan audiens dan situasi kalian. Yang kedua, mengembangkan strategi adaptasi audiens. Yang ketiga, yaitu mengumpulkan dan mengevaluasi informasi untuk digunakan dalam pidato kalian. Yang keempat, mengatur dan mengembangkan informasi menjadi kerangka yang berstruktur dengan baik. Yang kelima, memilih alat bantu visual dalam presentasi lainnya untuk kita sesuaikan kepada audiens. Dan yang terakhir yaitu melatih susunan kata dan penyampaian pidato kalian. Selanjutnya yaitu proses pembuatan pidato. Proses pembuatan pidato adalah proses penyampaian pidato secara nyata kepada halayak yang dituju. Meskipun kalian mungkin merasa gugup di depan audiens, nah kalian itu bisa memberikan kepercayaan diri dan bisa memungkinkan kalian itu fokus untuk membantu audiens memahami pesan kalian daripada memusatkan perhatian pada ketidaknyamanan kalian. Jadi kita harus pede ketika berpidato. Nah, selama presentasi, kalian bisa menyadari apa yang telah kalian rencanakan untuk dikatakan kepada audiens. Namun, kalian juga bisa menanggapi feedback audiens ini dan juga bisa menyesuaikan bagaimana sih cara audiens ini menerima pidato kalian. Nah, jika kalian telah mempersiapkan diri dengan baik, mungkin kalian akan merasa nyaman dan juga bisa menyimpang dari materi yang direncanakan untuk memperluas definisi, memberikan contoh tambahan, atau mengubah kecepatan Anda dalam menanggapi kebutuhan audiens. Selanjutnya yaitu efektivitas pidato. Nah, saat kalian berpidato, tujuan kalian adalah berkomunikasi dengan anggota audiens kalian.
Akan lebih efektif lagi jika kalian selesai berbicara, anggota audiens akan tetap memperhatikan, memahami apa yang kalian katakan, ingat ide-ide yang kalian bicarakan, dan termotivasi untuk melakukan pidato. Jadi, efektivitas bicara adalah sejauh mana yang didengarkan, dipahami, diingat, dan dimotivasi oleh anggota audiens. Semua pidato publik yang efektif mempunyai satu hal kesamaannya, yaitu mereka berpusat pada audiens. Nah, selanjutnya yaitu pemberdayaan keterampilan berbicara di depan umum. Pemberdayaan keterampilan berbicara di depan umum ini ada 4 keterampilan. Yang pertama yaitu mengomunikasikan ide dan informasi yang kompleks dengan cara yang dapat dipahami oleh semua audiens. Banyak dari kita pernah memiliki pengalaman memahami sesuatu tetapi tidak mampu menjelaskan dengan jelas kepada orang lain. Ketika kita dapat mengungkapkan ide-ide kita dengan jelas, kemungkinan besar kita akan membagikannya. Ketika orang lain memahami gagasan kita, mereka belajar dari kita. Nah, yang kedua yaitu mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum memberdayakan Anda untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Keterampilan berbicara di depan umum membekali kita untuk mengemukakan argumen yang mungkin menarik bagi orang lain. Nah, yang ketiga yaitu untuk mencapai tujuan karir Anda. Ketiga ini menguasai keterampilan berbicara di depan umum memberdayakan Anda untuk mencapai tujuan karir Anda. Penelitian menunjukkan bahwa untuk hampir semua pekerjaan, salah satunya keterampilan yang paling dicari oleh karyawan baru adalah keterampilan komunikasi lisan. Nah, meskipun kalian mungkin dipekerjakan berdasarkan kompetensi teknis kalian, kemampuan kalian untuk mendapatkan promosi akan bergantung pada kemampuan kalian untuk mengkomunikasikan apa yang kalian ketahui kepada orang lain, termasuk atasan Anda, klien Anda, dan kolega Anda. Nah, yang keempat yaitu keterampilan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Keterampilan berbicara di depan umum memberdayakan Anda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kebebasan berpendapat adalah ciri demokrasi kita. Strategi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita adalah akibat langsung dari perdebatan yang terjadi di seluruh negeri dan di lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ketika kalian dibekali dengan keterampilan berbicara di depan umum yang baik, kalian akan memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di rapat balai kota dan tempat lain serta menyuarakan ide kalian tentang isu-isu publik yang penting. Selanjutnya yaitu public speaking menantang kita untuk berperilaku etis. Nah, pembicara dikatakan etis ketika mereka menyesuaikan diri dengan standar perilaku moral yang diharapkan dalam situasi berbicara di depan umum. Standar apa yang diharapkan untuk kita patuhi? 5 standar yang disepakati secara umum dalam kejujuran atau tidak berbohong, menipu, atau mencuri. Yang kedua yaitu integritas, memegang prinsip-prinsip moral yang baik. Yang ketiga, keadilan, berperilaku adil. Yang keempat, yaitu rasa hormat, menunjukkan perhatian. Dan yang kelima, tanggung jawab atau bertanggung jawab. Yang selanjutnya, perilaku spesifik yang mendasar dalam berbicara etis. Ada 2. Yang pertama, beretika mengatakan kebenaran. Berkata jujur menunjukkan kejujuran dalam berperilaku. Penonton berharap bahwa apa yang kalian katakan itu adalah benar dan tidak dibuat-buat. Bukan keyakinan kalian yang disajikan sebagai fakta dan tidak dilebih-lebihkan. Jika selama atau setelah pidato kalian, audiens kalian meragukan keakuratan sesuatu yang kalian katakan, kemungkinan besar mereka akan menolak semua gagasan kalian. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang kalian katakan itu benar, kalian perlu meneliti topik kalian dengan cermat dan menyajikan kedua sisi isu kontroversial secara akurat. Kedua adalah etis sepenuhnya menghargai sumber idenya. Menghargai sepenuhnya ide memberikan sumber informasi yang kalian gunakan adalah hal yang etis.
menyajikan gagasan orang lain sebagai gagasan kalian sendiri atau tidak mengidentifikasikan sumber yang meragukan adalah tindakan yang tidak etis. Nah, contohnya, kalian mengatakan mayoritas orang memiliki pendapat pesimis terhadap etika dan moralitas di negara ini. Kurang etis dibandingkan kalian mengatakan, menurut jajak pendapat Gallup yang dikutip dalam artikel Christian Century tanggal 28 Juni 2023, 77% orang Amerika menilai etika dan moralitas saat ini adil atau buruk. Nah, itu etis. Yang terakhir adalah ringkasan. Berbicara di depan umum adalah proses berpusat pada audien yang terjadi dalam konteks berbicara yang terdiri dari faktor fisik, budaya, sejarah, dan psikologis. Pembicara menggunakan proses rencana pidato 6 bagian yang mencakup pemilihan tujuan, mengembangkan strategi untuk adaptasi audiens, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, mengatur informasi, memilih alat bantu visual dan presentasi lainnya, dan mempraktikkan kata-kata dan penyampaian pidato. Seberapa efektif suatu pidato tergantung pada seberapa baik audiens mendengarkan, memahami, mengingat, dan termotivasi untuk bertindak berdasarkan apa yang dikatakan pembicara. Pidato yang efektif berpusat pada audiens dengan isi yang sesuai, struktur yang jelas, dan penyampaian yang antusias. Nah, keterampilan berbicara di depan umum memberdayakan kita untuk mengkomunikasikan ide dan informasi dengan cara yang cepat yang dapat dipahami oleh semua audiens. Mereka memungkinkan kita untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan karir dan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Berbicara di depan umum menantang kita untuk berperilaku etis. Etika seperangkat prinsip moral yang membedakan perilaku baik dan buruk, serta membedakan perilaku baik dan buruk bergantung pada standar kejujuran, integritas, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab, serta khusus pembicara etis sepenuhnya menghargai sumber atas ide-idenya. Untuk menghindari plagiarisme, serta untuk menunjukkan kejujuran dan rasa hormat kepada pendengarnya. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.